Bapa yang memberkati hati adik-adik Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang nanti dibicarakan oleh Kamaria. Terima kasih Bapa yang baik, yang padamu kami minta dan syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kamaria Banjarnahor, kita bernyanyi lagi satu lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Wah adik-adik, gak terasa ya, kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Nah untuk itu semangat kita harus semangat Tahun Baru. Nah untuk minggu pagi ini adik-adik akan ditemani oleh Kamaria. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Bapa, sebentar kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang buka hati, telinga, dan pikiran kami, biar firman yang disampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, biar hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, materi kita minggu ini natsnya terambil dari Kejadian 41. Ya, jadi kejadian itu kitab pertama ya, Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Nah, Kamaria akan bacakan untuk adik-adik. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di kota Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap kota-kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Din-on. Yusuf menamai nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberikan nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan,
dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakan kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, adik-adik, jadi ini nats kita kali ini menceritakan tentang Nabi Yusuf yang menjadi penguasa. Nah, Kak Maria akan flashback nih, cerita sedikit. Jadi Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Yusuf ini mempunyai, atau mereka ini ber-12 saudara. Nah, dari 12 saudara itu Yakub paling mengasihi Yusuf, sehingga timbullah rasa iri hati di antara saudara-saudara yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang lainnya ini akhirnya merencanakan hal yang jahat. Mereka menjual Yusuf ya ke orang Mesir, dan Yusuf di sana dijadikan budak. Gak hanya itu, Yusuf pun difitnah oleh istri majikannya. Akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Tapi pada suatu hari, penguasa Mesir saat itu, Raja Firaun, bermimpi. Dia bermimpi sampai 2 kali. Mimpinya yang pertama, dia berdiri di sungai Nil. Tiba-tiba dia lihat ada 7 lembu yang indah dan gemuk. Tiba-tiba dia lihat lagi ada 7 lembu, tapi berbeda. Ya, karena 7 lembunya ini jelek dan kurus. Tiba-tiba lembu yang kurus dan jelek ini memakan lembu yang gemuk ini. Nah, gak sampai itu, Firaun bermimpi lagi. Dia bermimpi melihat 7 gandum tumbuh dengan indah bulirnya. Tapi tiba-tiba ada 7 gandum juga yang bulirnya jelek. Tiba-tiba 7 gandum yang bulirnya jelek menelan 7 gandum yang bulirnya bagus. Akhirnya Firaun kepikiran, aduh, gak mungkin nih, mimpi 2 kali tidak ada maksudnya. Hingga dia mengumpulkan orang-orang. Dia kumpulkan, terus dia tanya, adakah di sini yang bisa mengartikan mimpiku? Ternyata gak ada yang bisa. Tapi ada satu juru roti. Dia ingat kepada Yusuf yang pernah mengartikan mimpinya. Akhirnya Firaun menyuruh juru roti itu membawa Yusuf. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Yusuf dapat mengartikan mimpi dari Raja Firaun, bahwa 7 lembu yang indah dan gemuk itu menandakan 7 tahun kelimpahan. Sementara 7 lembu yang kurus dan jelek menandakan tentang 7 tahun kelaparan. Terus rajanya nanya, kalau gitu harus bagaimana? Kata Yusuf, ya raja harus mencari seseorang yang pintar dan bijaksana, yang bisa mengelola hasil dari 7 tahun kelimpahan untuk disimpan dan dipakai saat 7 tahun kelaparan. Tapi Raja Firaun melihat bahwa orang yang pintar dan bijaksana itu adalah Yusuf sendiri. Nah, adik-adik, begitulah akhirnya Yusuf yang dijual saudara-saudaranya diangkat oleh Raja Mesir menjadi orang kedua yang paling berkuasa di tanah Mesir, atau Yusuf diangkat menjadi gubernur. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pikir udah dibuang, terus jadi budak ya, beres-beres di rumah orang jadi pembantu ya, bantu bersih-bersih, terus difitnah sama istri majikan, masuk penjara.
Kebayang nggak Yusuf suatu hari akan menjadi gubernur? Gak kebayang ya. Kita juga gak bisa ngebayangin. Orang dia aja numpang di negeri orang, terus juga bermasalah karena harus masuk penjara. Itulah luar biasanya Tuhan kita, ya, luar biasanya Allah kita yang merancangkan masa depan kita untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Bayangin, seluruh dunia, seluruh bumi akhirnya datang nih ke Mesir. Untuk apa tadi? Untuk membeli gandum dari Yusuf. Bahkan rajanya ngomong, pergilah ke Yusuf dan apa yang dikatakannya perbuatlah. Jadi rajanya udah, ya udah, kalau Yusuf bilang ini turutin aja, karena hanya Yusuf yang dapat memberikan solusi di tengah kelaparan. Nah, dari sini Kak Maria pengen, ya, bukan cuma adik-adik aja, kita semua ya, termasuk Kak Maria, belajar untuk apa? Belajar untuk percaya akan rancangan Tuhan. Yusuf itu juga gak kepikiran, udah dijual jadi pembantu, ya, bantu-bantu di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara. Tapi satu, Yusuf tetap setia. Bahkan tadi tuh anaknya lahir yang pertama namanya Manasye. Artinya kalau Allah tuh sudah membuat dia melupakan segala kesengsaraan yang dulu, yang tadi dijual, difitnah, terus masuk penjara, ya, dengan diangkatnya dia menjadi gubernur, ya. Berarti dia sudah melupakan masa lalu, rasa bencinya dengan saudaranya, ya, kesedihannya, kemarahannya, kebingungannya. Nah, kenapa sih Yusuf bisa punya hati yang luar biasa? Udah punya hati yang luar biasa, bijaksana dan pintar juga. Karena apa? Karena satu, Yusuf percaya bahwa Allah merancangkan segala sesuatunya untuk kebaikan. Makanya Yusuf taat sampai akhir, sehingga akhirnya dia tahu bahwa cerita dia dijual, cerita dia kerja di Potifar, cerita dia difitnah, cerita dia masuk penjara itu ujungnya adalah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan dia sampai membantu bangsanya sendiri yang sedang kelaparan juga, supaya tidak terjadi kelaparan yang terus-menerus. Ya, adik-adik, bahwa buah dari ketaatan, ya, mendatangkan sesuatu yang baik, ya. Jadi adik-adik harus percaya apa yang terjadi hari ini, ya, adalah kebaikan di masa depan. Ketaatan hari ini akan membuahkan sesuatu yang baik di masa depan, ya. Kuncinya satu, taat dan setia, ya, mengasihi dan mencintai Allah, ya. Kalau kita mengasihi dan mencintai Allah, artinya kita menjauhkan yang tidak disukai, ya. Kalau kita sayang mama, pasti kita juga tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh mama kita. Itu bukti dari mencintai dan mengasihi. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang makin mencintai dan makin mengasihi Allah. Karena apa? Allah telah merancangkan masa depan, ya, yang penuh harapan dan merancangkan kebaikan untuk kita semua. Nah, untuk adik-adik nih yang masih ada rasa kesal, rasa ragu, ya, rasa bingung, bimbang, marah, semuanya boleh dihilangkan dan dihapuskan, karena kita memiliki Allah yang setia, yang merancangkan kebaikan untuk kita. Gitu ya adik-adik, semangat untuk terus menjadi murid kesayangan
deh. Adik-adik, demikian firman pada pagi hari ini. Semoga firman ini mengingatkan kita selalu untuk taat dan setia. Oke adik-adik, untuk minggu ini Kak Maria hanya mau ingetin nih untuk video liturgi yang belum dikumpulkan. Ayo segera dikumpulkan karena bulan depan kita sudah merayakan Natal Sekolah Minggu HKBP Pulasem. Yeay! Kak Maria juga udah gak sabar ya, persiapkan video yang terbaik ya, supaya nanti kita Natalnya bisa lebih semangat. Oke adik-adik? Oke dong pastinya. Nah sebelum kita menutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Bapa ajar kami untuk percaya, mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena masa depan kami ada dan masa depan kami luar biasa di dalam-Mu. Bapa, biarlah di minggu ini Engkau yang berkati kami, keluarga kami, serta orang yang kami kasih ya Bapa, untuk terus boleh bersuka cita di tengah-tengah menantikan Natal dan Tahun Baru ini Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa. Biar hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik jangan lupa untuk video liturginya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Maria Banjarnahor ya. Jangan lupa kalau ada tugasnya dikerjakan. Dan sekali lagi kakak ingatkan bagi yang belum mengumpulkan liturginya, tolong segera dikumpulkan ya. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita bernyanyi dari lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sampai ketemu lagi ya.